Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf, saya sampaikan hari ini pertemuan kedua mata kuliah PDB pengantar berlogika dan berpikir kritis kita lakukan dalam kondisi asinkron ya. Asinkron itu artinya saya tidak sedang live streaming. Jadi saya upload recording saya. Para mahasiswa bisa menyampaikan atau bisa mendengarkan, mengikuti melalui Aula Hebat. Di sana sudah ada linknya. Nanti mahasiswa bisa mengikuti penjelasan saya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, atau ingin klarifikasi atau ingin berdiskusi terkait dengan topik pertemuan kedua ini, mahasiswa diperkenankan nanti untuk mengirimkan chat di ruang chat Aula Hebat yang sudah saya sediakan ya. Pertama itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, mengapa saya perlu melakukannya secara asinkron, karena memang sampai dengan hari ini adalah hari ke-7 ayah saya sedo gitu. Jadi saya masih harus di Jember untuk melakukan tahlil ya, hari pertama sampai hari ke-7. Insya Allah besok hari Jumat siang saya sudah sampai di Surabaya, dan minggu depan saya sudah bisa kembali melakukan streaming sinkron untuk materi pembelajaran pengantar berlogika dan berpikir kritis tatap muka ketiga gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di slide pertama ini adalah slide yang digunakan untuk pertemuan kedua mata kuliah pengantar berlogika dan berpikir kritis. Ini sudah disediakan oleh UPKK ya, Unit Pendidikan dan Kebangsaan Karakter Universitas Airlangga. Timnya adalah ada Dr. Ahmad Hussairi, Dr. Joni Alfian Hussairi, kemudian Fahrul Muzaki. Ya, bertiga ini. Jadi terima kasih untuk beliau-beliau semua yang telah menyiapkan ini. Saya bertugas untuk menyampaikan materi. Nah, berikutnya untuk sub pokok bahasan di slide kedua ini dijelaskan bahwa yang pertama, kita mesti bisa mengerti, memahami berlogika dan berpikir kritis ya. Pengertian dari berlogika itu apa dan pengertian dari berpikir kritis itu apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, logika dan berpikir kritis sebagai keterampilan. Jadi keterampilan itu tidak hanya yang hands on ya, tetapi brains on juga ada. Logic and critical thinking. Ini juga harus disampaikan untuk mahasiswa tingkat 1 bahwa ada dua hal, yaitu logic dan critical thinking yang perlu dilatih jika kita ingin menjadi lulusan atau manusia yang memiliki ketajaman dalam berlogika dan berpikir secara umum gitu ya. Nah, lantas yang ketiga adalah relevansi berlogika dan berpikir kritis, baik itu akademik, di dunia usaha, industri, maupun di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kira-kira apakah kita harus berlogika dan berpikir kritis di dunia akademik? Sepertinya ya, tentu gitu ya. Karena dunia akademik itu sering berkaitan dengan cara pikir logis, rasional, ya objektif, dan seterusnya sesuai dengan kaidah ilmiah biasanya. Nah, untuk yang berpikir kritis juga demikian. Di dunia usaha juga perlu, di dunia industri juga perlu, bahkan di kehidupan sehari-hari kita juga memerlukan logika dan berpikir kritis. Kalau tidak, ya hidup kita jadi susah, jadi rekoso gitu. Yang mestinya kita bisa menghindari masalah, enggak, nabrak masalah lagi. Menghindari masalah, nabrak masalah lagi. Kalau sudah nabrak masalah, nggak bisa menyelesaikan gitu. Jadi tujuannya bisa berlogika, bisa berpikir kritis. Salah satunya adalah meminimalisir kejadian
yang menjadi masalah. Yang kedua, menyelesaikan secara baik kalau memang kita harus menghadapi masalah yang tidak bisa kita hindari, gitu ya. Ini intinya kita memiliki. Nah, nanti lambat laun secara gradual, kontinu dan masif, maka secara komponen personal, maka manusia itu menjadi unggul, ya, punya ketajaman berpikir, punya kepekaan logika yang bagus, maka dia akan menjadi person atau manusia yang unggul, gitu ya. Ini yang diharapkan. Baik. Oke, sekarang yang ketiga ya, slide ketiga, berlogika. Ya, berlogik ria gitu ya. Berlogika itu apa? Berlogika adalah berpikir atau proses menalar, mencari reason atau reasoning, menggunakan syarat dan aturan atau pola tertentu yang mengantar pada penyimpulan yang valid atau benar, ya. Jadi ada proses berpikir. Jadi berlogika adalah proses berpikir atau proses menalar. Menalar itu mencari alasan, menggunakan syarat dan aturan pola tertentu yang mengantar pada penyimpulan yang valid dan benar. Itu berlogika, yaitu kata kerja. Nah, sedangkan logika sendiri secara etimologis atau asal usul katanya berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu logikos. Logikos yang berasal dari kata benda logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal atau pikiran, kata atau ungkapan melalui bahasa kita sehari-hari, ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita ungkapkan melalui bahasa, gitu kan? Itu sering dikenal sebagai logos, ya toh? Tapi yang lebih tinggi dari logos itu ada logikos, ya, logikos. Itu adalah logika jika kita tinjau dari sudut pandang etimologis atau asal muasal dari kata logik itu. Kalau logik sendiri itu dari bahasa Inggris, ya, kita tahu logik. Bahasa Indonesianya logika gitu. Nah, ini di slide keempat masih lanjutan dari berlogika gitu ya. Jadi logika dengan demikian adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Jadi saya ulangi, logika adalah sesuatu pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Logika sendiri sebagai ilmu disebut logika episteme, atau dalam bahasa Latin disebut logica scientia. Logica scientia yang berarti ilmu logika. Jadi sains itu kan ilmu, logica ya logika scientia. Ini asal muasal dari kata berlogika, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Masih tentang berlogika. Berlogika ini dengan demikian dapat diartikan sebagai mempraktekkan dan mempelajari elemen, aturan, dan pola berpikir, menalar, menyimpulkan sehingga mencapai simpulan tepat atau valid. Ya. Berlogika dengan demikian dapat diartikan sebagai upaya mempraktekkan dan mempelajari elemen, aturan, dan pola berpikir, menalar, menyimpulkan sehingga mencapai simpulan yang tepat atau valid. Jadi itu harus satu rangkaian, ya, satu rangkaian mulai dari awal sampai akhir, dan itu harus terpenuhi semua. Jadi harus ada unsur pemikirannya, harus ada unsur prakteknya, harus ada unsur learningnya, mempelajari, harus ada jelas apa yang dipelajari, harus mempelajari aturan apa, pola apa, sampai menyimpulkan, dan kesimpulannya harus benar, gitu kan. Itu yang namanya logik atau berlogika. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, di slide ke-6 ini kita akan bicara mencoba agak detail gitu ya. Itu ada gambarnya Albert Einstein. Sering sekali ketika kita berbicara tentang kemampuan berpikir, kemampuan berrasio, maka kadang-kadang kita harus atau teringat, kita dengan sendirinya teringat pada sosok-sosok filsuf atau kadang ilmuwan besar, dan seringkali kita menggunakan ikon Albert Einstein ya sebagai sosok cerdas gitu. Logic will get you from A to B. Imaginations will take you everywhere. Wah, ini keren ini ya. Jadi kalau kita menggunakan logik, kita memang hanya berangkat dari A dan sampai pada B, itu logik. Tapi kalau kita mau menggunakan imajinasi kita, maka kita akan dapat terbang kemana-mana, tidak hanya dari A ke B gitu. Oke. Poin pertama ya, saya baca etimologi etimologi dari logika adalah berasal dari kata Yunani kuno logike tadi, kata sifat yang kata bendanya adalah logos, yang berarti manifestasi dari pikiran manusia. Logos yang berarti wacana tahun 1775 oleh Luke, sehingga erat kaitannya dengan bahasa atau kata-kata. Dalam bahasa Arab disebut mantik yang berarti berkata secara benar dan masuk akal. Itu etimologi kata dasar logika ya. Kalau sebagai ilmu bagaimana? Logika disebut logike, epistem atau latinnya ada logika scientia atau ilmu logika atau pengetahuan yang mempelajari perihal kecakapan berpikir secara lurus, tepat dan teratur ya. Jadi memang harus sangat rigid ya syaratnya ya untuk bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu berpikir ya. Jadi ini bukan sembarang ilmu, ini adalah ilmu tentang batuan, ini ilmu tentang peradaban manusia, bukan. Ini ilmu bagaimana kita berpikir, yaitu ilmu logika, logika epistem atau logika scientia. Ini penting karena sebetulnya akar permasalahan atau asal muasal dari semua ini kita pasti kalau saya kesulitan cari kata ini, diilhami atau ya diawali oleh pemikiran-pemikiran mendasar pada filosofi ya. Pemikiran-pemikiran mendasar pada filosofi itu sering muncul setelah kita memang sudah sampai pada titik bisa berlogik secara baik dan kuat, berpikir kritis secara kuat, maka kita akan menghasilkan itu tadi ya, nilai-nilai filosof yang hebat-hebat, yang sangat fundament, yang kebenarannya terjaga ya, seperti apa yang disampaikan oleh Galileo, seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles dan semua tokoh-tokoh filosofer itu. Nah itu memang karena mereka sudah memiliki level sampai di sana dan sangat kuat sekali. Bagaimana mereka berpikir secara logis dan bagaimana mereka berpikir secara kritis itu sudah sangat biasa, sudah tidak menjadi hal yang istimewa. Nah, oleh karena itu pemikirannya sangat fenomenal, sangat melegenda dan sampai sekarang masih benar. Nah, yang berikutnya adalah dua makna dari logika. Yang pertama sebagai ilmu pengetahuan, yaitu objek materialnya adalah proses berpikir atau bernalar, sementara objek formalnya adalah ketepatan dalam bernalar. Jadi objek utamanya adalah aktivitasnya, ilmu pengetahuan. Ya, berpikir itu adalah aktivitasnya. Tapi ada juga aktivitas tambahannya, yaitu ketepatan dalam berpikir. Ya, yang kedua, cabang filsafat praktis. Nah, ini ternyata ada kaitannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa logika dengan filosofi itu sangat dekat.
cabang filsafat praktis itu kita kenal sebagai logika. Logika digunakan untuk pembuktian. Logika juga dipahami sebagai sistematisasi pemikiran. Matematika sebagai produk logika yang tersistematisasi. Nah, jadi di sana akan ada matematika yang seolah mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa itu juga termasuk dari hasil rangkaian kegiatan dalam berpikir kritis dan berpikir logis, gitu ya. Jadi setelah manusia itu bisa berpikir kritis dan berpikir logis, semuanya dalam konsep aspek mental, spiritual, kemudian kualitatif, ujung-ujungnya mereka atau manusia itu pengen sesuatu yang kuantitatif juga. Analisisnya pengen yang kuantitatif juga, ukurannya pengen yang kuantitatif juga, kan begitu. Sehingga memang harus ada aktivitas yang mengkuantitaskan itu. Nah, proses-proses perhitungan yang sangat logis, sangat kritikal itu ada di matematika. Sehingga matematika itu sering kita kenal sebagai sesuatu yang paling dekat dengan kekuatan berlogika dan berpikir, ya. Kalau posisi di dalam sains sendiri, matematika sebetulnya hanya language, ya toh. Science language itu mathematics, tapi science sendiri itu adalah physics, chemistry, biology. Yang lainnya applied physics, applied science, ya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran yang ada di slide ini, gitu kan. Ada logik secara etimologi, ada logik sebagai ilmu, kemudian dua makna logika baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai cabang filsafat praktis. Oke. Nah, di slide ke-7 ini kita akan membahas lebih ke belakang sejarah, ya. Sejarah bagaimana manusia itu mengenal sesuatu yang namanya logik atau logika, gitu. Kita dulu, ya, orang itu sudah paham sebetulnya, sudah tahu bahwa ada sesuatu di isi kepala manusia itu, ada sesuatu. Dan dengan isi kepala itu orang jadi berbeda sikap, berbeda cara, berbeda perilaku, berbeda dalam berpikir, cara berpikir, berbeda dalam secara umum menjalani kehidupan mereka masing-masing, ya. Mengapa? Karena ya cara berlogiknya berbeda, gitu. Nah, sekarang ini adalah urut-urutan. Jadi ada logika simbolik, gitu kan. Kemudian ada tokoh-tokohnya di sana sampai dengan logika Aristotelian. Ya. Saya awali dengan yang logika simbolik dulu. Berawal dari tradisi filsafat Stoa sebagai cikal bakal lahirnya logika modern, yaitu logika simbolik yang yang simbolik itu X, Y, Z, eta, gamma, mu, delta, sigma, ya itu namanya simbol-simbol matematika. Ini adalah logika simbolik. Kemudian proses konklusi didasarkan atas premis-premis yang terbatas dan sudah melepaskan diri dari kenyataan. Kemudian ada juga implementasi logika model ini terdapat pada bahasa sandi. Kalkulus merupakan bahasa pemrograman di dalam komputer. Itu juga termasuk logika simbolik. Kira-kira tokohnya siapa? Ini Leibniz ini, ya. Gottfried Leibniz 1646 1716. Kemudian ada juga hukum Leibniz, ya, Leibniz Law. Tidak ada di alam semesta yang persis sama dalam semua segi. Sudah dinyatakan tidak akan ada yang sama. Ya. Dua hal di seluruh alam semesta ini yang sama dalam semua segi. Masanya sama, ya. Kemudian
ukurannya sama dan sebagainya, pasti nanti ada yang beda. Kalau kita sampai pada level atom, kalau di fisika atau di kimia, mungkin ada yang dari fisika dan kimia, banyak kita kenal konsep-konsep kuantum yang akhirnya kedua elektron itu tidak mungkin akan berada dalam status atau state keadaan yang sama. Pasti ada bedanya. Nah, biasanya yang dibedakan satu besaran quantum speed dan seterusnya. Ini benar. Leibniz bilang bahwa tidak akan ada dua hal di alam semesta ini yang betul-betul sama persis dari semua segi. Oke. Yang kedua, tidak ada dua hal yang benar-benar sama dalam semua segi kecuali secara numerik, ya. Tidak akan ada yang sama-sama kecuali hanya dalam suatu situasi numerik. Segala sesuatu yang berbeda secara numerik akan memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat dicermati, ya. Kemudian yang ketiga ada organon, ya. Di organon ini ada kompilasi 6 buku karya Aristoteles, ya. Yang pertama kategori konsep 1, di interpretation, ya. Preposisi kedua, analitika priora, silogisme 3, analitika posteriora, pembuktian keempat, topika, seni berdebat, the sophisticis elensis atau sesat pikir. Ya, itu adalah karya-karya dari Aristoteles yang dikumpulkan oleh organon, ya. Kemudian ada juga logika Aristotelian, ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat sebagai batu fondasi yang penting bagi semua jenis pengetahuan. Nah, semua jenis pengetahuan, tidak hanya humaniora, tidak hanya ekonomi, tidak hanya hukum, tetapi juga untuk eksak di bidang kesehatan maupun yang di bidang engineering yang lain, ya. Logika dan matematika merupakan disiplin yang bertalian erat. Nah, benar sekali ini. Barang siapa yang ingin masuk ke departemen-departemen yang menggunakan logika lebih banyak dibandingkan departemen yang lain, ini adalah kesempatan besar untuk belajar bagaimana kita bisa berlogika secara kuat dan lebih terbimbing melalui matematika. Oke, jadi yang selanjutnya, logika dibangun di atas prinsip-prinsip umum. Ini harus ini. Kalau logika dibangun di atas prinsip-prinsip khusus nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak ada generalisasi. Itu dulu saya sampaikan. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi masih kepotong sampai di logika dan matematika itu merupakan disiplin yang bertalian erat, ya. Jadi logika dan matematika sering dikatakan disiplin yang bertalian erat karena logika itu biasanya kemudian disederhanakan melalui simbol-simbol, gitu kan, ya. Bahwa kalau sesuatu yang berjumlah sekian kali dari bilangan itu sendiri, maka kita simbolkan dengan bilangan pangkat. Nah, seperti itu adalah hal-hal cara berpikir yang logis yang oleh matematika bisa disederhanakan dalam notasi-notasi dan simbol-simbol yang lebih sederhana dan singkat, gitu kan. Sehingga ini akan menjadi hal yang sangat erat. Nah, kemudian logika dibangun di atas prinsip-prinsip umum. Jadi kalau prinsip-prinsip yang dipakainya tidak umum, nanti kebenaran dari tata cara berpikir logisnya tidak bisa benar secara general, ya. Benar hanya untuk dalam skop-skop sempit tertentu.
atau dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam membangun proses berpikir logis, maka biasanya hasil pemikiran logika itu akan benar dalam waktu yang lama. Ya. Hanya berkonsentrasi pada bentuk, tidak berkonsentrasi pada seperti misalnya value ya. Value itu kurang bisa difasilitasi oleh logis atau logika. Hanya pada bentuk fisik gitu. Itu adalah logika yang dipahami atau dibangun oleh Aristoteles. Tidak memperhatikan apakah suatu premis benar atau salah dalam kenyataannya. Ini adalah salah satu ciri juga logika dari Aristotelian. Ya. Baik, saya lanjutkan ke slide nomor 8. Nah, yang ke-8, slide ke-8 ini cerita tentang lebih jauh sejarah tentang logika gitu. Di situ ada George W.F. Hegel, Aristotle, Immanuel Kant. Ya. Ada logika metafisik, ada filsafat kritis. Ya. Ini materinya cukup berat ini. Bagaimana filsuf itu berpikir. Tapi coba kita kenali itu, karena kita memang ingin belajar bagaimana cara berpikir secara kritis melalui logika berpikir. Logika metafisik, logika yang dipahami sebagai ilmu tentang ide dari struktur logis. Pikiran sentral Hegel adalah ide, alam, dan juga ruh. Itu menurut George W.F. Hegel. Mohon maaf. Nah, ide itu sendiri akan senantiasa berdinamika, berkembang di dalam dirinya. Terdapat antitesis atau antitesis ide yang berada di luar dirinya, yakni ruang atau alam yang juga terus-menerus berkembang. Jadi tidak hanya ada dirinya, ada ide yang berada di luar dari dirinya, yaitu ruang atau alam atau space, yang juga itu dipikirkan oleh George W.F. Hegel ini. Dia ruang itu terus-menerus berkembang, tambah besar gitu. Oke. Nah, pada diri manusia pun terdapat perkembangan kesadaran diri secara terus-menerus yang dikenal dengan ruh. Ya. Jadi ruh itu juga bertumbuh. Ya, jadi ketika kita anak-anak, ruhnya juga ruh anak-anak gitu, bertumbuh. Menurut George W.F. Hegel ini, roh ini juga bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan yang ada pada diri manusia. Terdapat pula antitesis dari ide dan alam pada tataran kesadaran, yakni sejarah. Jadi sudah ada konsep sejarah, ada konsep masa lalu, ya. Waktu bukanlah fisik yang berjalan bersama ruang. Waktu adalah kesadaran. Ini menurut Hegel. Ruh menyusun kesadaran berupa fase sejarah karena perkembangan yang bersifat dialektis. Ya. Jadi ruh itu menyusun kesadaran berupa fase sejarah. Kesadaran itu dikaitkan dalam hal ini dengan fase sejarah, fase masa lalu. Karena apa? Karena perkembangannya itu bersifat dialektis. Dialektis itu dikomunikasikan. Ya. Sejarah sesungguhnya adalah perkembangan ruh dalam waktu. Ya. Sejarah sebenarnya adalah perkembangan ruh dalam waktu. Jadi kalau kita sudah mengenal kata-kata sejarah, maka sering kemudian kita artikan bahwa pasti ini adalah tentang masa lalu. Jadi kalau masa lalu kita sudah bicara waktu gitu ya. Apakah sekarang, apakah yang lalu, atau yang akan datang.
Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang di sisi kanan, ntar saya agak menggeser karena tulisannya terlalu kecil sehingga saya harus geser agak ke atas ke bawah supaya bisa melihat. Sorry. Bentar ya. Kayaknya ini tadi. Ya, Immanuel Kant dan filsafat kritis. Immanuel Kant ini adalah perintis filsafat kritis, ya. Filsafat kritis. Filsafat kritis itu bukan kritis dalam arti hampir putus, ya. Kritis ini maksudnya filsafat yang kritikal, yang mengedepankan bagaimana kita bisa berpikir jauh lebih kritis. Kant membedakan antara akal dan rasio serta pengalaman. Jadi mulai dibedakan di sana, akal, rasio, dan pengalaman. Pengalaman melalui pasca indera bersifat a posteriori, sedangkan akal sendiri bersifat a priori, ya. Kemudian Immanuel Kant juga membangun logika material Kant, ya. Logika material Kant. Bagaimana logika material Kant itu? Menurut kaidah, bentar. Saya sering salah pijet ini. Ya, saya ulangi, menurut Kant, logika material itu adalah merupakan kaidah berpikir yang mempelajari kegiatan akal dengan menilai hasil-hasil logika formal dengan cara menguji dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini jadi ada justifikasi kenyataan yang sebenarnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu bahwa logika kita itu benar atau tidak. Nah, yang digunakan tentu 3 pijakan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya ketahui berbeda dengan kenyataan itu sendiri. Kalau iya, ya berarti tidak bisa dipakai. Yang kedua, apakah tindak tanduk manusia selalu dikendalikan oleh apa yang disebut kategori imperatif, keharusan yang absolut? Atau yang ketiga, pijakannya adalah berkaitan dengan persoalan estetik dengan pertanyaan spesifiknya, apakah suatu benda telah sesuai atau merujuk pada ketentuan yang umum sifatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah logika material dari Kant. Sehingga kita bisa melihat bahwa sejak masa lalu, kalau kita perhatikan dari Aristoteles 300 Masehi, ya. Sebelum Masehi, 380 sebelum Masehi, itu sudah mengajarkan bagaimana cara berpikir dan berlogika kritis. Maka kita yang hidup di masa modern ini, sebutlah ini masa modern, itu kita juga jangan berpikir secara primitif, gitu ya. Konsep berpikir kita juga harus konsep berpikir yang kritis modern. Nanti yang seperti apa itu bisa kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, itu untuk slide nomor 8. Baik, slide nomor 9 ya, logika menurut para ahli logika, ya. Yaitu sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa, ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh otak manusia, akal atau pikiran, dan ada yang diutarakan melalui komunikasi dalam bentuk bahasa. Boleh lisan, boleh tulisan tentu saja. Boleh isyarat. Jadi ada 2 aktivitas, berpikir dan bagaimana menyampaikan hasil yang dia pikirkan. Hasil proses berpikir. Logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat maupun pengetahuan atau sains yang membahas prinsip-prinsip dan dasar hukum penalaran dengan tepat dan teratur. Jadi dengan tepat dan teratur. Tepat berarti kan tidak salah, ya. Teratur berarti ya ada
fase-fase yang harus diikuti, tidak mencolot gitu ya. Habis dari sini balik ke sana, ada alurnya. Itu adalah cara atau definisi dari logika. Kalau secara umum ya, definisi umum menurut Immanuel Kant, logika adalah the science of the laws of understanding. Apa ini kalau di bahasa Indonesia kira-kira logika adalah the science of the laws of understanding. Ilmu tentang bagaimana kita mengerti sesuatu gitu lah. Kira-kiranya seperti itu. Immanuel Kant mengartikan logika itu adalah sebuah ilmu bagaimana kita bisa mengerti tentang sesuatu. Ya. Wis itulah. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf kalau kurang persis. Yang ahli filsafat ini harusnya yang mengajar gitu. Tapi enggak apa-apa, saya juga berusaha menjadi seorang filsuf. Minimal fisika sama filsafat tidak jauh. Jadi rada memper. Nanti kalau ada mahasiswa yang punya pemahaman lebih baik dari saya, bisa di-share di grup. Logika secara studi sistematik tentang struktur, proporsi dan syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode yang mengesampingkan isi atau bahan proposisi dan hanya membahas bentuk logisnya saja. Ini definisi dari ensiklopedia, definisi bebas ya kalau ini ya, ensiklopedia ini. Saya ulangi, studi sistematik tentang struktur proposisi dan syarat-syarat umum mengenai penalaran yang sahih dengan menggunakan metode yang mengesampingkan isi dan bahan proposisi dan hanya membahas bentuk logisnya saja. Gitu ya. Oke, ntar saya perlu waktu untuk menggeser screen-nya ini. Kalau enggak gitu enggak kelihatan, terlalu kecil screen-nya. Maksud saya terlalu kecil tulisannya. Nah, logika adalah pengajian untuk berpikir secara sahih untuk menegaskan bahwa logika harus dipahami lewat sebuah penalaran. Tanpa proses penalaran, kita tidak bisa berpikir secara logika atau secara logis. Sebuah penalaran akan dikatakan logis jika menggunakan konsep berpikir dalam logika. Nah, jadi dikatakan logis kalau menggunakan logika, gitu kan? Karena menggunakan logika, maka logislah pemikiran itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Ojo bingung, Pak Heri ki bolak-balik wae. Ya memang filosof berpikirnya rata-rata seperti itu. Sometimes is a bit buletisasi. Tapi saya sedikit mengerti lah maksudnya, bahwa untuk bisa menjadi pemikiran yang logis, ya kita harus berpikir menggunakan logika, jangan berpikir menggunakan rasa. Ya, nggak akan jadi logis nanti. Tapi sebaliknya, ketika kita ingin membuat pernyataan yang sifatnya tidak logis, ya jangan menggunakan logika. Lebih baik menggunakan rasa. Oke. Dalam memahami logika tertentu, terlebih dahulu harus dipahami apa itu penalaran, ya. Apa itu penalaran? Menalar itu apa sih? Ya gitu kan. Menalar itu ya mencoba mengaitkan satu hal dengan yang lain, satu hal yang lain dengan yang lain lagi, dan mengaitkan terus sampai dengan terhubung antara A dan B. Ya, tahu, hubungannya A dan B itu karena ini. Karena apa? Kita bisa menalar melalui titik-titik yang menghubungkan antara A dan B gitu. Nah, menurut William S. Sahakian tahun 1965, ada dua bagian logika, yaitu universal dan partikular. Logika umum dan logika khusus, gitu kan. Ini yang diklasifikasi, logika umum dan logika khusus.
Kemudian ada juga berpikir dan pemikiran. Berpikir itu prosesnya, pemikiran itu adalah hasilnya. Berpikir berarti mengamati dengan sadar. Harus dengan sadar. Mengamati dengan delahom nggak ada ya. Berpikir ya harus mengamati dengan sadar. Kalau perlu dengan sesadar-sadarnya. Setiap pengamatan dengan sadar selalu akan bergerak menuju penilaian dan berakhir pada sebuah keputusan. Proses berpikir meliputi pengamatan, pengolahan, dan memutuskan. Kesemuanya itu disebut dengan pemikiran. Jadi terdapat pemikiran, data, dan konklusi. Oke. Saya lanjutkan ke slide nomor 10 ya. Bentar. Nah, sekarang kita ingin bicara tentang fungsi logika ya di slide nomor 10 ini. Jadi kalau kita lihat logik itu ada di otak manusia ya, di kepala kita. Ternyata kita masih bisa membagi-bagi lagi gitu kan. Menurut Jan Hendrik Rapper tahun 1996, isi kepala itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang kritis, yang rasional, yang koheren, yang objektif. Ya. Secara umum logika berfungsi untuk menghindari sesat pikir, ya. Membangun argumen atau alasan, berpikir secara ilmiah. Ini adalah fungsi dari logika. Jadi dengan adanya cara berpikir logis, maka akan ada prinsip-prinsip berpikir secara ilmiah gitu kan, atau usaha-usaha berpikir untuk menghindari sesat pikir gitu kan. Waduh, bahasanya agak ngeri nih. Sesat pikir gitu kan. Nanti jangan dipakai untuk ngelokke kancane lo ya. Nanti kalau ada kancane sing pemikirannya agak nyeleneh, wah ini kayaknya belum mendapatkan belum mendapatkan jalan bagaimana berpikir secara ilmiah, sehingga dia masih terjebak dalam situasi sesat pikir gitu. Ya maksudnya berpikir yang menalar sesuatu sampai pada titik A dan B gitu loh, tidak terputus di tengah antara A dan B. Jadi dari A betul-betul sampai ke B, itu namanya berpikir secara utuh. Ya. Yang pertama, membantu setiap orang untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, berpikir koheren. Ya. Itu otak manusia itu menurut Jan Hendrik Rapper. Lagi yang pertama, membantu setiap manusia atau setiap orang untuk berpikir secara rasional di dalam dulu, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, serta berpikir koheren. Nah ini kalau kita menerapkan ini dengan sungguh-sungguh, belajar untuk bisa menerapkan konsep seperti ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan jadi pribadi yang unggul gitu. Karena dalam berpikir dia selalu kritis, dalam berpikir dia selalu menggunakan prinsip logik gitu kan. Jadi pasti kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, serta objektif. Secara abstrak, secara cermat itu teliti ya, serta objektif. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan berpikir secara tajam. Ini fungsi-fungsi logika. Jadi kalau orang malas berpikir logis gitu kan, artinya dia tidak sering menggunakan logikanya. Maka hal-hal yang saya sebutkan ini tadi belum bisa dia peroleh, atau yang sudah dia peroleh akhirnya hilang gitu ya.
Jadi yang terakhir, yang keempat, meningkatkan rasa ingin menggapai kebenaran guna menghindari kekeliruan dan kesesatan berpikir atau logical fallacy. Ya, ini nanti jadi jadi kata-kata kebanggaan ini logical fallacy. Wah, aku lagi nih, LF nih. Apa? Lagi logical fallacy. Kenapa? Aku sedang sesat pikir nih. Lah kenapa kamu kok sesat pikir? Aku belum bisa move on dari dia deh. Ya. Oh, ini berarti habis ikut kuliah berpikir kritis ini gitu. Logical fallacy. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus melakukan pemikiran logis ya. Pemikiran secara logis banyak manfaatnya ya. Antara 1, 2, 3, dan 4 yang saya sebutkan tadi. Ya, kita move on ke slide nomor 11. Nah, sekarang apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah di slide nomor 11 ini proses mengambil simpulan atau keputusan yang cermat dan berhati-hati atau make careful judgment. Oh, kayaknya judgmentnya salah ya. Ketik ya. Kurang 1 I, judgment ya. Melakukan pemeriksaan berdasarkan data, sensible evaluation, and berpendapat dengan argumentasi. Yang artinya tidak dipengaruhi sikap emosional, doesn't rely on emotion. Jadi betul-betul didominasi oleh akal atau pikiran. Tidak ada emosi atau perasaan, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Yang artinya tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, does not involve one only aspect, dan harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, and does involve all aspect of life. Ya, itu berpikir kritis. Saya move ke slide ke berapa ini? Ke 12 ya. Nah, lalu ini yang menarik. Ternyata logika dan berpikir kritis itu perlu kita jadikan sebagai sebuah keterampilan ya. Bukan hanya sebagai sebuah sikap, bukan hanya sebagai sebuah kognisi atau pengetahuan, tapi harus sampai pada keterampilan, skill ya. Logika dan berpikir kritis adalah kemampuan melakukan analisis, penyimpulan dan memutuskan, dan selain itu akan menjadi kemampuan dasar mahasiswa ketika menempuh perkuliahan. Kemampuan tersebut harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan, baik kini maupun di masa yang akan datang di berbagai bidang kehidupan. Gitu ya. Jadi ini harus bisa diterapkan dari sekarang sampai kapanpun di bidang kehidupan, di semua bidang kehidupan. Itu adalah harapannya ketika kita bisa mendudukkan ini sebagai keterampilan. Oke, saya move. Oh, sepertinya ini adalah slide terakhir ya. Baik, slide terakhir ini saya hanya bisa menyampaikan terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa untuk kuliah berpikir kritis ini, tatap muka kedua. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya belum bisa menyampaikan materi secara sinkron karena orang tua saya baru sedo seminggu yang lalu, hari Kamis minggu lalu, dan hari ini baru hari ke-7. Jadi saya ingin mengajak atau meminta bantuan adik-adik mahasiswa bagi yang berkenan untuk ikut berdoa untuk almarhum bapak saya, Bapak Supono,
bagi yang beragama Islam bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, dan bagi yang beragama lain monggo silakan bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ila ruhi Bapak Supono Syekhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa. Selesai sudah pertemuan tatap muka kedua kuliah minggu ini. Untuk minggu depan hari Kamis kita sudah bisa berkuliah secara sinkron ya, bisa online tapi sinkron. Saya akan hadir di kelas, sehingga bila ada pertanyaan, ada komentar bisa langsung saya respon. Ya, kalau saat ini asinkron, mungkin nanti responnya bisa melalui chat gitu ya. Nanti akan saya sampaikan balasan di sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.